Hai guys, kembali lagi bersama aku Devi. Setelah kemarin kita bahas kisah mengharukan dari Tiko di Jakarta Timur, sekarang kita bahas kisah yang membagongkan dari seorang wanita bernama Ariana Grande, tapi gak pakai grande, yang hidupnya dipenuhi dengan kisah horor sejak pindah ke Sawangan, Depok, Jawa Barat. Setiap seminggu sekali, ayah Ari yang biasa dipanggil Babe selalu pulang ke Sawangan, Depok. Biasanya pulangnya itu Jumat malam dan balik lagi ke Jakarta Senin pagi, guys. Nah, karena abis ini Ari bakalan lulus SD dan abangnya lulus SMA, Babe bilang kalau semuanya nanti pindah aja ke Sawangan. Jadi biar kitanya gak bolak-balik Jakarta Sawangan terus. Nah, waktu itu 3 kakak perempuan Ari ini udah duluan pindah ke Sawangan, guys. Karena mereka udah gak terikat pendidikan lagi. Jadi mereka kerja di sana ya. Sewaktu Ari liburan, dia pengen sesekali ikut babenya ke Sawangan daripada ngedoprok di rumah bareng kakak cowoknya, kan gabut gitu ya. Lah biasanya babe ini ke Sawangan Jumat malam jam 9 naik motor dan kurang lebih jam 12 malam udah sampai di Sawangan, guys. Cuma karena waktu itu hujan seharian gak berhenti-berhenti, akhirnya babe mutusin buat naik angkot aja lah. Jadi si Ari ini nyeritain kisahnya tahun 2021 dan kisah ini dia alami waktu kelas 6 SD yang katanya terjadi 18 tahun lalu. Jadi kalau kita hitung-hitung ini Ari kelas 6 SD sekitar tahun 2002 sampai 2003 ya. Kalau SD kelas 6 sekitar umur 11 sampai 12 tahunan, berarti si Ari ini sekarang kurang lebih umurnya 31 tahun. Oke, kita lanjut ke perjalanan mereka naik angkot nih. Jadi katanya rutenya nanti bakalan kayak gini, guys. Karena mereka berangkat malam hari, angkot ke Lebak Bulus pastinya kan udah gak ada. Jadi mereka bakalan naik mikrolet ke Kebayoran Lama, lanjut lagi oper angkot ke Parung, Bogor. Nah, abis itu kalau mau menuju rumah, mereka dihadapkan 2 pilihan, di mana pilihan pertamanya bisa lewat jalanan sebelum Pasar Parung yang lewat jalan raya normal, tapi kalau ditempuh dengan jalan kaki sekitar 25-30 menitan. Atau pilihan kedua lewat jalan setelah Pasar Parung yang lebih deket, tapi harus lewat sawah dan jembatan kayu yang katanya itu angker, guys. Waktu itu Babe nanya nih sama si Ari, Ri prefer lewat jalan mana? Tapi karena Ari ini kan waktu itu masih bocah ya, dia udah capek banget oper-oper angkot, dia milih lewat jalanan sawah walaupun katanya angker. Pikirnya dia orang ada Babe aja kok ngapain takut, iya kalau sendirian. Jalan dari Pasar Parung ke arah rumah lewat sawah itu kira-kira 15 menitan, guys. Lebih hemat 10 menitan kalau lewat jalan sebelumnya. Nah, di dekat pasar itu ada masjid dan beberapa rumah warga, tapi makin ke arah sawah, rumah warga itu udah gak ada lagi katanya. Sisa jalanan setapak yang lebarnya itu cuma bisa dilalui 2 orang jejeran sama 1 motor gitu aja. Sisanya pemandangan kanan kiri itu ya kebun-kebun semek dan gelap. Karena jalanan gelap, Babe waktu itu nyuruh si Ari jalan di belakang Babe sambil megangin baju atau tas Babe, pokoknya pegangan lah. Babe sendiri mimpin perjalanan pakai cahaya korek api kayu yang habisnya cepet dan kalau udah deket tangan panasnya mulai terasa. Sampai tiba di jembatan kayu, Babe ini tiba-tiba ngomong sama Ari, pegangan baju Babe yang erat, Ri. Ari yang waktu itu gak kebajakan omong, langsung dilakuin apa yang Babe omongin. Cuma Ari mikirnya mungkin Babe ini takut dia jatuh ya. Karena bawah jembatan kan sungai dan kondisi jembatannya juga udah miris katanya, kayunya banyak yang bolong. Dan malam itu kan perjalanan yang bener-bener tengah malam. Tiba-tiba, Assalamualaikum. Hah? Apaan, Be? Babe yang waktu itu sempat berhenti jalan di tengah-tengah jembatan langsung ngomong gini, siapa ini ya ngalangin jalan saya? Permisi, saya mau lewat. Sambil tangannya itu ngibas sesuatu persis di depan mereka, guys. Karena penasaran, si Ari ini agak nyampingin badan dan nolin kepala itu. Dia tuh kepo di depannya Babe ini kira-kira ada apa sih? Dan ternyata di situ ada kaki yang katanya gede banget, hitam legam, telapak kakinya itu nutupin jembatan, guys. Makanya Babe ini berhenti karena emang jalannya itu diblok sama makhluk itu. Ari yang pengen tahu wajahnya ini gimana kalau bentukan kakinya segede ini, dongaklah dia ke atas, guys, berharap bisa lihat wajahnya. Jadi katanya si Ari, makhluk itu lagi duduk di pohon beringin di ujung jembatan yang besar diameter pohonnya kira-kira 3 pelukan orang dewasa lah. Tapi Ari ini gak bisa lihat wajahnya karena waktu itu
itu yang kelihatan cuma dengkulnya aja. Dan sisa tubuhnya sampai ke atas itu ketutupan daun-daun pohon beringin tadi guys. Udah awas buruan, jangan bercanda, udah malam nih. Ngomong kayak gitu sambil nepak kakinya si item yang gede tadi guys. Ditepak kayak orang nyingkirin kaki manusia normal biasa aja. Dan habis ditepak kaki itu hilang. Ih, apaan itu be? Tukeran posisi be, Ari di depan be. Udah Ari di belakang babe aja. Pegangan baju babe yang kenceng ya. Sama begituan jangan takut. Dia yang harusnya takut sama kita. Nah ketika udah sampai rumah, Ari ini interogasi babe soal apa sih yang mereka temuin tadi. Kata warga sekitar makhluk itu namanya Om Wowo alias genderuwo. Terus maksud babe nyalain korek api itu selain sebagai penerangan jalan mereka, juga sebagai tanda buat si Wowo kalau bakalan ada yang lewat jembatan. Udah jadi kebiasaan malam-malam si Wowo itu duduk-duduk di pohon beringin sambil dilosorin kaki katanya. Pokoknya kita sebagai manusia tetap jaga kesopanan, insya Allah gak bakal diganggu atau dicelakai kok. Lanjut ke kisah di mana Ari ini udah SMP yang pastinya sesuai rencana awal mereka pindah ke Sawangan. Di desa Kandang atau desa yang letaknya di atas desanya Ari ada cerita yang benar-benar menggemparkan kampung ke kampung guys. Namanya Ari udah SMP ya, udah 12-13 tahunan, jadi dia ini udah mulai nangkep gosip-gosip masyarakat. Tapi kali ini gosip masyarakat yang beredar itu temanya horor guys. Salah satu warga desa Kandang yang biasa dipanggil sama warga sana julukan Pak Aji punya kebun yang luas banget dan berisi aneka pepohonan mulai dari jambu air, rambutan, mangga, kelapa, juga duku. Pokoknya bisa dibilang Pak Aji ini orang kaya di sana. Tapi Pak Aji ini terkenal banget sama sifat peliknya. Sampai orang-orang itu punya julukan buat dia, Pak Aji Koret atau yang artinya Pak Aji pelit. Nah waktu itu musim jambu air, saking pelitnya Pak Aji ini lebih memilih buahnya dijual ke tengkulak atau dibiarin jatuh membusuk dari pohonnya ketimbang dikasihin ke warga sekitar loh guys. Saking dia ini bener-bener genggam apa yang dia punya. Seperti yang udah-udah, Pak Haji ini selalu jadi bahan gunjingan. Sampai ketika digunjingin, Pak Haji ini denger loh guys dan langsung ngomong, kenapa kalian ngomongin saya? Pohon-pohon saya, terserah saya mau saya apain. Kalau pohon orang lain berbuah juga saya gak pernah ribut minta. Punya mulut itu dididik. Awas ya kalau saya mati saya datengin kalian satu-satu. Sudah Pak, sudah. Gak boleh ngomong begitu. Maafin suami saya ya ibu-ibu, jangan diambil hati ya, permisi. Saking malunya istrinya ini ngajak Pak Haji masuk ke rumah. Jadi di rumah itu mereka cuma tinggal berdua ya guys, Pak Haji sama istri, karena anak-anaknya ini udah punya kehidupan masing-masing. Udah kesel sama kejadian gunjingan warga, Pak Haji ini tambah emosi karena waktu itu dia kondisinya lagi nungguin tukang buat benerin jet pump dia. Nah sampai hampir zuhur ini tukang yang diperintah gak dateng-dateng. Dengan perasaan kesal, Pak Haji menuju ke belakang rumah menuju sumur. Kalian tahu kan gambaran sumur orang desa itu pasti jauh di belakang rumah, dan biasanya kamar mandi desa juga letaknya di belakang rumah yang kalau mau ke kamar mandi tengah malam, aduh mending kagak usah soalnya horor. Dan biasanya kamar mandinya itu juga terpisah dari rumah utama guys. Nah karena saat itu orang yang punya mesin jet pump ini cuma beberapa ya, jatuhnya jet pump ini masih jadi barang langka dan berharga di desa itu. Biasanya orang yang pakai alat ini bakal nyimpen mesin jet pump di dinding sumur di bagian dalam. Lalu bagian atas pump ditutup plastik terpal biar kalau orang mau nyolong ini udah keburu ogah. Soalnya ribet guys bongkar-bongkarnya itu. Waktu adzan udah berkumandang, istri Pak Haji ini sadar, kok bapak gak balik-balik ya? Kalaupun mandi ya gak selama ini. Jalanlah istrinya Pak Haji menuju ke kamar mandi. Tapi kok gak ada orangnya, kamar mandinya itu kosong. Dan pas nengok ke arah sumur, ya Allah, Bapak, tolong! Bapak, tolong! Datanglah warga waktu itu berbondong-bondong. Ada apa Bu? Ada apa Bu? Tolong suami saya Pak, tolong, astagfirullah ya Allah, Allahu Akbar. Warga shock guys, karena waktu itu air sumur ini udah berubah jadi merah. Dan di sana terlihat Pak Haji mengambang di dalam sumur tertimpa mesin jet pump dan beberapa patahan paralon. Posisinya Pak Haji sendiri telungkup, jadi wajahnya madep ke air gitu. Dugaan saat kejadian, Pak Haji ini sempat pegangan paralon sama jet pump ketika dia mulai terproses
terperosok ke dalam sumur dan kondisinya makin parah karena kelapanya Pak Haji itu bocor ketiban jet pump. Ngelihat kejadian itu, warga desa yang mayoritas benci sama dia bukannya berduka atau minimal diem lah guys, tapi mereka ini malah bergunjing, bahkan ada yang ngatain langsung, orang pelit mah matinya mengenaskan, makanya kamu mesti baik sama saya, jangan pelit, nanti matinya begitu, hahaha. Tapi di salah satu kerumunan ibu-ibu bergosip tadi, ada satu yang bilang, Bu-ibu, Pak Haji kebetulan meninggal kan? Ingat gak tadi dia barusan bilang apa? Kalau dia mati, dia bakal datengin kita satu-satu. Ada ibu lain ini nyaut guys. Alah, gak mungkin. Orang meninggal mah gak akan bisa hidup lagi. Iya ya, lagi sibuk disiksa dalam kubur dia. Hahaha. Malah ketawanya tuh pecah guys. Gak bayangin orang-orang ini padahal lagi bingung ngeevakuasi jasadnya Pak Haji loh. Gak ada sopan-sopannya emang. Waktu itu Pak RT ini nyuruh salah satu warga yang sebut aja namanya Pak Lili ya, buat narik jenazahnya Pak Haji. Soalnya Pak Lili ini kan biasa jadi tukang gali sumur, jadi dinilai cakep lah buat mengevakuasi Pak Haji. Bismillah. Permisi ya Pak Haji, izin ikat tali di tubuh Pak Haji supaya bisa dibawa ke atas. Setelah jasad dibawa ke atas, ternyata sobekan di kelapa almarhum ini parah banget guys. Bisa dibilang kelapanya ini hampir remuk karena ketiban jet pump. Darah terus-terusan mengalir sampai setelah asar. Jasad Pak Haji yang siap untuk dikuburkan, tapi darahnya ini terus mengalir dari kelapanya gak kunjung berhenti. Akhirnya jenazah Pak Haji terpaksa dikuburkan dalam keadaan kafan bagian kelapa yang basah karena darah yang terus bercucuran. Malam pertama setelah Pak Haji meninggal, desa ini masih keadaan aman guys. Gak ada hal-hal aneh berbau mistik pokoknya. Sampai warga ini mulai melupakan ucapan Pak Haji siang itu. Tapi di hari ketiga ada kejadian yang menggemparkan warga, di mana Bu Tuti, salah satu warga desa sana, teriak kenceng banget dan jatuh pingsan sekitar jam 11 malam setelah melihat hantu pocong Pak Haji yang bagian kelapanya berdarah-darah guys, dan berdiri tegak di depan pintu Bu Tuti sambil ngeliatin dia. Setelah sadar dari pingsannya, Bu Tuti ini ditanya-tanyain warga, gimana kronologinya Bu? Nah, kata Bu Tuti itu, malam itu pintu rumahnya diketuk, tok 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 sebanyak 2 kali, tapi ketukannya itu normal guys, gak kayak mitosnya pocong yang ngetuk pintu. Karena dikira tamu mendesak ya, tengah malam, gak biasanya kan di desa ada tamu jam segitu. Dibukainlah langsung sama Bu Tuti, dan ternyata kejadiannya begitu. Makanya dia teriak kenceng banget, dan karena suasana desa itu terbiasa hening mulai jam 7 malam ya. Jadi suara teriakan Bu Tuti ini jelas dan benar-benar langsung mengundang warga sekitar guys. Setelah kejadian Bu Tuti, suasana desa kandang ini jadi serem. Orang-orang ini jadi gak ada yang berani keluar rumah malam-malam. Dan pocong Pak Haji selalu neror warga sekitar, terutama yang ngegunjingin Pak Haji selama hidup, dan ibu-ibu yang gunjingin bahkan nyemooh Pak Haji ketika ditemukan meninggal di sumur guys, tanpa terkecuali semuanya diteror rata. Bahkan nih ya, ada tukang sekoteng yang biasanya itu 3 hari sekali lewat di desa itu, tapi karena jatuhnya dia itu jarang ya lewat, soalnya kan bergiliran ke desa lain, dan dia ini gak dengar kabarnya kalau Pak Haji udah meninggal. Waktu itu dia tuh kayak ngerasa lewat itu, kok desa kandang ini kok sepi banget, gak kayak biasanya, padahal dia ini baru keliling jam setengah 9 malam, belum malam-malam banget kok. Nah, karena biasanya Pak Haji ini kan langganan beli sekotengnya dia ya, lewatlah dia ke depan rumahnya, berhenti sebentar, tola-tole, kok gak ada orang sama sekali ya. Tiba-tiba ada suara, "Bang," tukang sekoteng itu yang udah hafal betul kalau itu suara Pak Haji yang biasanya bawa gelas gede dan minta sekoteng diisi sampai penuh, tapi gak mau dinaikin harganya guys. Emang pelitnya udah ngakar ini si Pak Haji nih. Maaf ya Pak Haji ya, jangan disamperin kita nanti malam, kita gak kenal loh. Iya Pak Haji, penuh kayak biasanya ya Pak Haji. Lah ngomong gitu tuh dia sambil noleh guys, niatannya kan sambil ngambil gelasnya Pak Haji ya, tapi ketika dia noleh, pocong! Larilah si abang sambil teriak, "Tolong, pocong, tolong!" Tapi gak ada yang nolongin dia di sepanjang desa kandang guys. Kasihan banget ini nasib Kang Sekotengnya ini. Sampai akhirnya dia tuh lari ke desa sebelah. Nah, tukang sekoteng ini ditolong sama warga sana yang lagi kumpul di pos ronda. Akhirnya mereka ini rame-rame ke rumah Pak Haji buat ngambil dagangannya tukang sekoteng tadi, karena dia kan lari-lari orang doang, ini dagangannya kagak dibawa. Besok-besok kalau jualan bawa speaker Pak, nyetel ayat kursi yang kenceng.
Kalau masih nampak siram aja tuh pakai kuah jahe panas. Karena cerita tukang sekoteng ini, rumor pocong Pak Haji menyebar luas sampai ke desa-desa tetangga, guys. Nah, sampai ke desanya si Ari ini. Makanya Ari setelah dengar kabar ini, istri Pak Haji pun menggelar pengajian dan dia mengundang warga-warga sekitar dan meminta untuk warga sekitar ini memohon maaf kepada Pak Haji dan memaafkan juga dengan ikhlas dan tulus di dalam hatinya, berharap arwah Pak Haji ini bisa tenang di sana, guys. Dan ternyata benar, setelah ngadain pengajian, teror pocong Pak Haji ini berangsur-angsur mereda bahkan menghilang. Oke guys, ada hikmahnya sih dari cerita Pak Haji ini. Buat kita itu janganlah terlalu pelit sama kepentingan duniawi. Toh itu loh cuma buah. Apalagi dia itu biasa langganan sekoteng tapi gak mau dinaikin harganya loh guys, tapi minta penuh. Padahal dia ini loh ya orang kaya. Terus buat ibu-ibu warga sekitar, Mbok ya kalau ada orang punya gak dikasih itu ya udahlah, biarin aja, gak usah sirik gitu. Kalau dikasih ya udah, kalau gak dikasih ya gak apa-apa gitu loh. Jangan sampai ketika ada orang meninggal sampai diguncingin gitu. Kan kasihan istrinya Pak Haji guys, padahal tadi waktu Pak Haji marah-marah istrinya sampai maaf ya ibu-ibu, maaf ya. Nah sebenarnya Ari ini banyak nyeritain kejadian horor lain selama dia tinggal di Sawangan guys, karena dia ini tinggal di sana sampai kerja pun di sana. Cuma ya gitu, karena durasinya takut panjang, jadi aku ambil 2 poin cerita yang menurutku itu menarik sih buat dibawain. Oke lah, sampai sini dulu ceritanya. Sampai bertemu di story aku selanjutnya. Jangan lupa di subscribe dan like ya. Jangan lupa komen juga deh biar rame channel ini. Sampai bertemu lagi dengan aku. Bye-bye.